Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, a'azzanallahu wa rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memilih kita sebagai umat Islam atau sebagai orang Islam. Sebagaimana Allah telah memilih Islam sebagai agama yang terbaik, maka Allah menjadikan kita adalah umat yang terbaik. Ingatlah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berwasiat kepada anak keturunannya di surat 2 Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah 2 Al-Baqarah 132. Dan ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan Islam yang Allah perintahkan kepadanya di surat yang sama ayat 131 ketika Allah berkata idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berkata kepadanya, Islamlah engkau wahai Muhammad, wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Saya menyatakan keislaman saya, ketundukan, kepatuhan, ketaatan saya kepada Rabbul Alamin. Ibrahim tidak berhenti di situ saja. Ibrahim bukanlah tipikal ayah orang tua yang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dia menaikkan kewajibannya tidak sekadar seorang nabi, tapi juga seorang ayah. Ketika dia mewasiatkan Islam itu untuk diikuti, ditunduki dan dipatuhi oleh anak keturunannya. Ayat 132-nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim adalah identitas dari orang yang beragama Islam. Karena Ibrahim mengatakan innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Agama apa? Tentu Islam. Karena Allah tidak mungkin memilih agama kecuali agama di sisinya. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-19. Ya, surat 3 Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka yang dimaksudkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya agama yang Allah pilih untuk kalian adalah agama yang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, Islam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali kalian di atas agama Islam itu sebagai seorang muslim. Tidaklah seorang disebut muslim kecuali dia beragama Islam. Oleh karena itu di surat yang sama, surat 3 ayat 85, Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang memilih menjadikan agama selain Islam sebagai agamanya, ya, maka dia tidak akan diterima. Allah tidak menerima agama selain Islam itu. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka inilah hujjah syariah. Islam agama pilihan Allah tabaraka wa ta'ala, menjadi the way of life kita, menjadi tuntunan hidup kita. Oleh karena itu kita adalah umat terbaik. Di mana Allah katakan di surat yang sama ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia agar kalian menyeru kepada kebaikan dan agar kalian mencegah dari kemunkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya sekiranya Yahudi dan Nasrani beriman dan beragama dengan agama kalian ini, lakana khairan lahum, tentu baik untuk mereka. Menunjukkan bahwa umat Islam lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani. Maka jangan Anda merasa minder wahai umat Islam. Jangan merasa inferior karena kita lebih baik dari mereka. Karena ketahuilah sekali lagi, salah satu indikator seseorang hamba itu dicintai Allah adalah dia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela ketika dia menampakkan keimanannya, ketika dia mewujudkan keimanannya. Lihat surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-54. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebutan kemuliaan, penghormatan Allah kepada orang-orang beriman. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang mulia maksud Allah. Karena orang beriman mereka mulia. Lihat, tidak usah dibuka. Lihat surat 98. Surat Al-Bainah ayat 6 dan 7. Ayat 6 Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik selain keduanya, mereka kelak akan menghuni neraka jahanam. Adapun orang beriman di ayat 7-nya, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman, mereka adalah sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk. Inilah pemuliaan yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah ingatkan kita, may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kalian yang hendak murtad dari agama ini, Islam,
fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang ada pada mereka menyebabkan Allah mencintai mereka, dan sebagai tanda kecintaan mereka kepada Allah, adzillatin 'alal mu'minin. Mereka ya bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Ya, a'izzatin 'alal kafirin. Dan mereka bersikap keras ya terhadap orang-orang kafir. Karena sifat umat Muhammad itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sama dengan ayat ini. Mereka bersikap keras kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mukmin. Coba lihat, ya itulah tanda orang yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Umat yang dicintai Allah. Jadi pertama apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Berlaku lemah lembut kepada orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam menegakkan agama ini. Wala yakhafuna laumata laim. Dan perhatikan, mereka tidak takut, la yakhafuna, mereka tidak takut laumata laim. Laumah, celaan. Al-laim, orang-orang yang mencela mereka. Jadi ketika Anda menegakkan agama Anda menampakkan keislaman Anda yang murni sebagaimana yang disyariatkan Nabi, lalu ada celaan, maka ketahuilah Anda dalam proses dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Anda sedang dalam upaya mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah orang yang meyakini yang dicintainya tidak peduli dengan celaan orang yang mencelanya? Itulah orang mukmin. Rasa cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, cintanya kepada agama ini, dia tidak peduli dengan celaan orang yang mencela. Allah sedang ingin mengujimu dengan celaan mereka. Apakah Anda bertahan mencari keridhaan Allah, atau Anda takut dengan celaan orang-orang yang mencela? Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Mencari ridha manusia dan menghindari murka mereka sebuah kemustahilan. Maka jangan menghabiskan waktumu untuk mencari keridhaan manusia dan menjauhi kemurkaan mereka. Di antara 10, tidak semuanya akan ridha kepadamu. Walaupun Anda baik kepada mereka. Di dalamnya pasti ada ketidakridhaan. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang Anda lakukan adalah mencari keridhaan Tuhanmu dan menjauhi kemurkaannya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah ikhwatal iman. Sekali lagi, kita ini mulia karena Islam dan tinggi di atas Islam. Kita tinggi karena Islam. Maka beradalah di atas Islam. Insya Allah Anda akan mengalami ketinggian dengan Islam itu. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan itu. Dan kita ketahui Islam adalah agama Allah. Agama yang Allah pilih menjadi tuntunan hidup kita. Kewajiban kita hanya satu saja. Menghadapkan wajah kita kepada Islam itu. Saya ulangi, tugas kita cuma satu. Ya, menghadapkan wajah kita kepada Islam. Mengikuti semua aturan Islam. Lihat surat 30, surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Surat 30 Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Perhatikan, Allah memerintahkan kita secara individu, secara personal. Kata Allah, fa'aqim wajhaka. Allah tidak mengatakan fa'aqim wujuhakum. Tapi Allah katakan fa'aqim wajhaka. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Domirnya anta, engkau personal, satu orang. Artinya agama itu kewajiban fardiyah individual. Pilihan-pilihan yang bersifat personal. Allah tidak menyuruh kita bersama-sama. Tapi Allah menyuruh kita sendiri-sendiri. Satu-satu, tiap orang. Ya, setiap diri agar menghadapkan wajahnya kepada agama yang benar. Agama yang lurus, kata Allah. Ya, kata Allah, fitratallah.
Itulah fitrah Allah. Ya, fataran nasa allati fataran nasa 'alaiha. Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Artinya Islam itu agama yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Islam agama yang sefitrah manusia. Maka orang yang fitrahnya lurus tidak akan menolak Islam. Orang yang fitrahnya lurus tidak akan merasa terbebani oleh Islam. Karena Islam adalah agama yang Allah turunkan atas dasar kemampuan logika dan kemampuan fisik manusia. Tidak ada satu syariat pun yang tidak mampu difahami dan dilakukan oleh orang manusia. Karena itulah Allah katakan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Apa kata Nabi ketika menjelaskan ayat ini? Dalam Imam Bukhari dalam kitab Taqdir, Nabi mengatakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan dengan fitrah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah menjelaskan fitrah Islam, yaitu Islam. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah. Sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan Islam, yaitu Islam. Jadi Islam, yaitu Islam adalah penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah membawa ayat ini. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Abu Hurairah, fitrah Islam, ad-dinul hanifan. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Coba lihat di surat 67. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang kafir itu neraka. Ya. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat hunian. Ya. Lilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Surat 67, surat Al-Mulk ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir. Perhatikan ayat ini, ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu meledak saking marahnya. Ya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ya, kata Allah, ya, kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha, ya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Maksudnya para nabi, para rasul yang membawa risalah Islam ini. Jadi lihat penjelasan ayat ini adalah surat 39, nggak usah dibuka, ayat 71 dan 72, surat Az-Zumar. Yang dimaksudkan nadhir di sini para rasul. Maka apa kata orang-orang kafir? Lihat ayat yang ke-9, qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka menjawab, benar, sungguh telah datang kepada kami nadhir, seorang pemberi peringatan, para rasul itu. Fakadzabna, tetapi kami mendustakan mereka. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan apa-apa pun. Agama yang kamu bawa hanyalah karangan-karangan saja. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya, kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Lihat ayat yang ke-10-nya. Wa qalu, orang-orang kafir berkata, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, dan mereka berkata, sekiranya dahulu di dunia kami rela mendengarkan atau menggunakan akal kami, naqilu, artinya menggunakan akal kami untuk berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat ini menunjukkan mereka menyesal karena tidak menggunakan akal mereka di dunia. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ketahuilah, tidak ada satu pun yang dimaksudkan fitrah itu satu,
bahwa Islam itu cocok dengan kemampuan berpikir manusia. Coba lihat, Allah mengatakan di Quran surat 55. Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, Allah Maha Penyantun. 'Allamal Quran, dialah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dialah yang mengajarkan, dia menciptakan manusia. Ya, 'allamahul bayan, dan dia yang mengajarkan manusia berbicara. Perhatikan ikhwatal iman, yang menciptakan kita adalah Allah. Allah menciptakan kita agar kita beribadah dan hanya mentauhidkan Dia. Allah menciptakan kita agar kita patuh kepadanya, tidak bermaksiat kepadanya. Agar kita tidak menyimpang di atas kebenaran, Allah turunkan Al-Quran, Allah ajarkan kepada manusia. Ya, dan Allah lah yang mengajarkan manusia bicara. Maka perhatikan, Quran yang Allah ajarkan tidak mungkin tidak difahami oleh manusia. Ya, tidak mungkin tidak bisa diamalkan oleh manusia. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengajarkan Quran sebagai tuntunan hidup mereka. Ya, dan tidak mungkin mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu Anda lihat di Quran surat 14. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Coba Anda lihat di surat Ibrahim surat 14 ayat yang keempat. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Al-Quran dengan bahasa Arab, Allah katakan kita bagian dari itu. Maka tidak mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena ketahuilah kita kaum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya kita bisa memahami Al-Quran. Lihat, kata Allah, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Allah memilih Rasulullah orang Arab dengan bahasa Arab dan kita orang Indonesia, tapi kita bagian dari kaumnya Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin kita tidak bisa memahami bahasa Arab. Allah telah permudah Al-Quran untuk kita fahami. Lihat surat 54, surat Al-Qamar. Allah mengulangnya 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Perhatikan katalah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Ini makna pertama bahwa Islam itu fitrah. Artinya sesuai kemampuan berpikir manusia. Quran itu bahasa Arab. Tetapi Allah sang pencipta telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Dan tidak mungkin tidak kita fahami. Lihat ayat-ayat ini. Yang kedua, syariatnya mudah. Sesuai dengan kemampuan manusia. Allah katakan di Quran, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, Allah menurunkan syariat tidak pernah melampaui kemampuan mereka. Sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Bukankah Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ya, salah satu ayat yang misalnya Anda lihat surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-42. Alladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Itulah yang disebut agama fitrah. Yang pertama dapat difahami oleh logika dan nalar mereka sebagai pelajaran. Ya, yang kedua tidak melampaui kemampuan manusia. Mampu untuk dijalankan manusia. Kata Allah, walladzina amanu wa amilus salihati. Dan orang-orang beriman serta beramal saleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami Allah tidak membebani para hamba itu.
ya, melebihi apa yang mereka sanggupi. Tidak ada satu syariat pun kecuali Allah mencukupkan dengannya, ya. Allah menjadikan agama itu atau Allah menjadikan syariat itu untuk mampu dilakukan oleh mereka. Di Quran surat 64 ayat 16 Allah katakan, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Inilah fitrah kita. Inilah yang dimaksud Islam dengan fitrah kita. Tidak menyelisih fitrah. Pertama, fitrah intelektual. Yang kedua, fitrah kemampuan manusia, kelebihan dan kelemahan manusia. Ya, fattaqullaha masata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khair li anfusikum. Ya, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Maka apa kata Nabi? Ma amartukum kata Allah fastata'tum ma amartukum, apa yang aku perintahkan pada kalian maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang wa ma nahaitu ankum, dan apa saja yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah dengan sungguh-sungguh. Itulah fitrah yang kedua. Islam agama fitrah tadi. Yang ketiga, Anda perlu tahu bahwa Islam adalah agama yang mencukupi semua kebutuhan manusia. Tidak ada satupun kebutuhan kita, baik zahir maupun batinnya, kecuali Allah telah menjelaskan dalam Quran ini. Tidak ada satu kebutuhan manusia, tidak ada yang dibutuhkan manusia, melainkan Allah telah menjelaskannya. Kalau antum ditanya, apa kebutuhan manusia yang paling hakiki? Ya, kebutuhan apa? Menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Tidak ada yang kita butuhkan kecuali menjadi orang baik. Kalau antum ditanya, apa alasannya? Tidak ada kebutuhan yang mendesak kecuali ingin menjadi orang baik. Anda mendapat jawabannya di surat 1 Al-Fatih ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu orang-orang yang pemberi nikmat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan bukan jalan orang-orang kaum murkai dan orang-orang sesat. Ini hakikat kehidupan. Ini harapan tertinggi seorang mukmin. Dan ketahuilah, tidak ada satupun petunjuk kepada kebenaran, menuju kepada kebaikan. Untuk menjadi orang yang baik, kecuali Allah telah menerangkannya di dalam agama ini. Semuanya jelas, semuanya mudah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terkurang dari agama ini. Jadi coba lihat ikhwatal iman, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Menjadi orang yang benar, menjadi orang yang lurus jalannya, bukan orang yang durhaka, bukan orang yang maghdub dimurkai Allah, dan bukan pula orang yang sesat. Itu kebutuhan esensi kita. Ini yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Kenapa menjadi kebutuhan? Karena tiap saat Anda membacakannya ketika salat, minimal 17 kali sehari semalam. Dan kalau Anda memperbanyak salat sunnah, tentu Anda akan mengulang-ulang permintaan ini. Bukankah ini harapan? Dan sesuatu yang Anda ucapkan berkali-kali, merupakan itulah yang sangat urgent dalam hidup Anda. Bukankah itu menunjukkan ini yang paling kita butuhkan? Bukankah Anda setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan Anda? Maka apa yang Anda minta kepada Tuhan setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Dan ketahuilah ikhwatal iman, as-sirat al-mustaqim yaitu Islam. As-sirat al-mustaqim yaitu Islam. Lihat surat 6 ayat 125 dan 126. Allah menjeri jawaban kepada kita. Bagaimana caranya Anda mengetahui bahwa Anda telah diberi hidayah oleh Allah? Jawabannya, manakala Allah melapangkan dadamu untuk menerima Islam. Karena Islam itulah jalan yang lurus itu. Surat 6 Al-An'am ayat 125 dan 126. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menginginkan dia mendapatkan petunjuk, hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam.
wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah menghendaki dia sesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Anda lihat mungkin nggak orang mendaki ke langit tanpa tiang dan penyangga, tidak akan sampai di sana. Seperti itulah orang yang terjauhkan dari hidayah, ya hidup dalam kegelapan. Kemudian perhatikan ayat yang ke-126-nya. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad faddalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang menerima peringatan, orang-orang berakal tadi. Maka ketahuilah, orang yang menerima Islam sebagai agamanya, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar. Dan kebenaran itu cuma satu, ikhwatal iman. Ya, lihat surat ini, ya, juntonya, surat 125-26, lihat juntonya Bapak Ibu sekalian. Juntonya di surat 6 ayat 153. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah penjelasan dari surat 1 Al-Fatih ayat 6 dan 7 tadi. Sungguh inilah jalanku yang lurus. Mufrad Allah bilang, sirat. Ya, sirat, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikutilah dia jalan lurus itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, kata Allah, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu, jalan-jalan as-subul. Subul itu jamak dari sabil. Kata plural dari sabil. Mufradnya, tunggalnya adalah, singularnya itu adalah sabil. Ya, jamaknya atau pluralnya adalah as-subul. Jalan yang sesat itu banyak. Makanya kata Nabi, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Fintani wa sab'ina finnari wa wahida fil jannah. Ini penjelasan dari ayat ini. Ya, saya mengatakan ini merupakan tafsir dari ayat ini. Jalan kebenaran satu, maka yang selamat cuma satu golongan saja. Allah katakan jalan sesat itu banyak. Minimal ada 72 jalan dan cabang-cabangnya. Karena kata Nabi, umat ini, umat Islam, akan terbagi menjadi 73 golongan. 72 di neraka dan 1 di jannah. 1 di jannah adalah mereka yang mengikuti jalan yang lurus ini. Adapun 72 mereka mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Jalan yang bukan dilalui oleh sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, maka mereka sesat. Kenapa demikian? Karena jalan Rasul dan para sahabat jalan keselamatan. Maka 72 jalan atau as-subul yang fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan-jalan yang menyesatkan kalian dari jalan yang satu itu adalah jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 115. Jadi jalan yang banyak itu sesat itu jalan bukan jalan para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Jalan yang bukan dilalui para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Lihat penjelasannya di surat 4 An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, tidak ada satupun jalan kebenaran kecuali Nabi telah menerangkannya. Tidak ada satupun kebatilan kecuali Nabi telah menerangkannya. Sehingga Nabi tidak meninggalkan umat ini, melainkan malamnya bagikan siangnya. Saking terangnya penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, siapa yang menentang Rasul, melakukan bid'ah dalam agama ini, setelah jelas baginya petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ya, dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin. Yang dimaksudkan orang mukmin di sini para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Maka apa kata Allah?
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, maka kata Allah apa? Dan kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Ini menunjukkan kata Nabi tadi, 72 golongan. Atau yang Allah jelaskan di surat 6 ayat 153 tadi. Jalan-jalan kesesatan adalah jalan bukan jalan para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Maka Allah bilang nuwallihi ma tawalla ya wa nuslihi jahannam. Kata Allah, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Maka Anda lihat orang yang asik dengan kebid'ahan dan mendapatkan keuntungan dari kebid'ahan, dia asyik dalam kesesatan. Dan Anda lihat responnya apa? Menentang orang mengajarkan sunnah nabinya. Dan manhaj para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Anda akan bertanya kepada saya, Pak Salim, kenapa Anda bermaksud ghair sabilil mu'minin? Jalan beragama bukan jalan para orang sahabat? Karena tidak ada orang mukmin yang hakiki kecuali para sahabat. Karena orang yang diakui sebagai orang mukmin yang sejati para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Adapun ustadz, kiai, tuan guru, habib dengan kita orang awam sama-sama waiting list. Tidak ada pengakuan dari langit kai orang paling mukmin sejati, tidak ada. Adapun mukmin sejati adalah para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Mereka yang mendapatkan pengakuan dari langit, di atas langit dari Allah tabaraka wa taala. Lihat surat 8. Surat Al-Mu'minun surat 8. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-74. Ya, surat 8 Al-Anfal, maaf, surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-74. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman lalu berhijrah bersama Nabi. Wa jahadu fi sabilillah. Lalu berjihad bersama Nabi di jalan Allah. Itu yang disebut al-muhajirin. Walladzina awanasaru. Dan orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang hijrah. Mereka disebut ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Ini hujah syar'iyah. Bahwa yang dimaksudkan orang-orang mukmin yang jalan mereka wajib diikuti. Di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-115 adalah para sahabat. Karena kata Allah katakan di sini, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang mukmin sesungguhnya. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Itu yang dimaksud bahwa Islam dapat memenuhi semua kebutuhan manusia. Ya, dan Allah telah Nabi Muhammad SAW telah menerangkan segala sesuatunya untuk menuju kepada kebenaran itu, kebutuhan hakiki itu. Ya, tidak ada satu kebaikan kecuali Allah terangkan kepada kita. Dan tidak ada satupun kejelekan yang membahayakan keselamatan kehidupan dunia akhirat kita kecuali Allah telah menerangkannya. Ya, lihat surat yang ke-16 ayat yang ke-89. Surat 16 ayat yang ke-89, di sana ada kalimat wa anzalallahu alaikal kitaba tibyana wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai. Dan kami turunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad menjelaskan segala sesuatunya. Maksud saya itulah fitrah agama ini. Tidak ada sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia melainkan telah diterangkan oleh Al-Qur'an ini. Quran menjelaskan secara global, ya, dan Nabi memperincinya dengan sunnah-sunnah beliau. Kalau antum bertanya, buktinya banyak permasalahan tidak dijelaskan Quran. Jawabannya, Quran menjelaskan secara global. Kemudian Nabi memperjelaskan dengan sunnah-sunnah beliau. Lihat surat yang sama ayat 44. Ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Ya, dan kami turunkan az-zikr Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad agar engkau menerangkannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maksud Allah, Quran objeknya manusia. Diturunkan melalui Nabi.
agar Nabi menerangkan Al-Quran ini. Quran, Allah menjelaskannya global, umum, kemudian Nabi memperincinya dengan penjelasan namanya sunnah. Jelas? Dan kedua-duanya merupakan wahyu Allah kepada nabinya. Alkitab itu yang diterangkan, Al-Quran. Yang menerangkan namanya Al-Hikmah As-Sunnah. Dan kedua-duanya datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat penjelasannya di surat 4 An-Nisa ayat 113. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Ya. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ifah. Seterusnya. Perhatikan kalimat wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab Al-Quran wal hikmah yakni as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Ya, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak engkau ketahui sebelumnya Muhammad. Wa kana fadlullahi alaika 'azima. Ya, karena karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Dan perhatikan, Nabi tidak meninggalkan kita kecuali Nabi telah menerangkan segala sesuatunya kepada kita. Al-Quran, Alkitab, Al-Hikmah telah menjelaskan kepadanya. Sehingga malamnya bagaikan siangnya tadi. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Bahwa Nabi telah menunaikan amanah. Sehingga tidak ada satu kebutuhan kita pun kecuali telah diterangkan oleh agama ini. Oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kesaksian Allah. Bahwa Nabi tidak diwafatkan sampai beliau telah menerangkan segala sesuatunya. Perhatikan ayat ini. Surah 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kalian sendiri. Yatlu alaikum ayatina. Dia membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum. Dia mensucikan hati dan pikiran kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Dan dia mengajarkan kepada Alkitab dan Al-Hikmah yani as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Serta mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu kebutuhan umat ini, manusia, kecuali Allah telah menerangkan baik dalam kitabnya maupun sunnah nabinya. Ini dikatakan fitrah. Inilah yang dimaksud agama ini fitrah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perhatikan ya bahwa salah satu fitrah manusia apa Bu? Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saling punya ketergantungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, manusia yang satu butuh kepada manusia yang lain. Orang miskin butuh kepada orang kaya. Orang kaya butuh kepada orang miskin. Orang sehat butuh kepada lainnya. Orang sakit butuh kepada orang yang sehat. Dan salah satu syariat humanisme Islam adalah ada Islam mengajarkan bagaimana seorang mukmin yang sehat untuk peduli kepada yang sakit. Islam itu agama fitrah, agama yang humanis. Ya, jadi tidak ada yang sifat kemanusiaannya dan keberadabannya tinggi melebihi Islam. Jadi kalau Anda melihat di Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab, maka bab yang kita bahas, adab ketika menjenguk orang sakit, itulah aspek humanisme Islam yang sesuai dengan kehendak Pancasila. Maka saya katakan Pancasila itu hanya satu titik kecil di tengah syariat Islam. Kalau Pancasila mengatakan kemanusiaan adil dan beradab, manusia memiliki sifat kemanusiaan. Dalam mengaplikasikan kemanusiaannya itu, ya harus didasarkan pada asas keadilan dan keberadaban. Islam agama yang adil dan Islam agama yang beradab. Maka jangan Anda membenturkan Pancasila dan Islam.
Karena apa yang ada pada Pancasila sesungguhnya diperjelas Islam lebih rinci dan lebih luas daripada Pancasila. Saya ulangi, ya, Pancasila adalah agama mengajarkan humanisme, kemanusiaan. Mengajarkan kemanusiaan teraplikasikan dengan prinsip keadilan dan keberadaban. Islam agama yang paling adil dan Islam agama yang paling beradab. Bukankah Nabi diutus untuk mengajarkan adab-adab kepada manusia? Bukankah sang pengajar Nabi itu manusia paling beradab dan tidak ada yang memiliki keadaban tinggi seperti Nabi? Maka sekali lagi Anda jangan meragukan keadaban orang Islam. Dan Anda jangan meragukan keadaban Islam dan keadilan Islam. Bukankah Allah menurunkan Quran agar umat Islam menegakkan keadilan? Dan bukankah Allah mengutus manusia paling tinggi keadabannya? Coba Anda lihat di surat 57. Ya, surat 57, surat ya, ayat yang ke-25. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bainat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Ya, wa anzalna ma'humul kitab. Dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Dan apa kata Allah? Wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Jadi Islam agama yang paling adil. Ya, agama yang paling humanis. Ya, coba lihat sifat humanismenya Islam. Coba lihat sifat humanismenya Islam. Quran surat 4. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Coba lihat humanismenya Islam. Ya, ayat surat 4 An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqallaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Inilah aspek kemanusiaannya. Kalau Anda ingin melihat aspek keadilan dan kemanusiaan, keberadaban itu, Anda bisa lihat bagaimana Islam memperlakukan orang kafir dengan asas keadilan dan asas kemanusiaan, keberadaban tadi. Lihat surat 60, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. Lihat surat 60, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Perhatikan, inilah kemanusiaan, inilah keadilan, inilah keberadaban manusia. Kenapa? Karena datang dari Allah yang maha adil. Datang dari Allah yang maha sangat manusiawi. Ya, sangat menghargai kemanusiaan manusia makhluknya. Ya, coba lihat aspek kemanusiaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menghargai manusia. Lihat surat 17. Surat 17 ayat 70. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir biman khalaqna tafdila. Ya, surat 17, surat Al-Isra ayat 70. Sungguh Allah telah memuliakan anak-anak Adam manusia. Inilah aspek kemanusiaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Allah memuliakan manusia. Allah menolong mereka di daratan, di lautan. Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik. Islam itu agama yang sangat humanis. Ya, agama sangat humanis sekali. Oleh karena itu, Anda jangan meragukan Islam dan jangan membenturkan Islam dengan Pancasila. Karena Pancasila hanya mengatakan apa kemanusiaan beradab. Islam memperinci apa maksud kemanusiaan. Apa arti keadilan. Apa arti keberadaban itu. Kenapa? Karena Allah mengutus agama ini dibawa oleh manusia paling tinggi keadabannya.
Tidak ada orang yang paling tinggi keadabannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat surat 68, surat Al-Qalam ayat yang keempat. Surat 68, surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, ya, benar-benar berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang baik, manusia paling tinggi keadabannya. Maka mustahil orang Islam tidak beradab. Kenapa kata Allah wa innaka la'ala khuluqin azim? Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang agung. Ya, berakhlak yang agung. Ini makna yang paling baik, yang paling tepat adalah berakhlak yang agung. Itu makna yang tepat. Ya. Jadi bukan berbeda dulu itu bahasa Indonesia. Yang paling baik adalah berakhlak yang paling agung. Lah engkau di atas akhlak yang agung, keagungan akhlak. Ya. Oleh karena itu di surat 33 ayat 21. Apa kata Allah? Ya, coba lihat surat 33 ayat 21. Allah perintahkan kita untuk menjadikan manusia teladan karena keagungan akhlaknya ini. Ya, surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik karena akhlak yang mulia tadi. Beliau orang yang ucapan dan perkataannya satu. Apa yang beliau ucapkan, beliau kerjakan. Apa yang beliau perintahkan kepada umatnya, beliau melakukannya sebisa beliau semungkin sebisa kemampuan beliau. Maka Allah katakan beliau orang yang paling tinggi akhlaknya, maka wajar kalau beliau dijadikan contoh buat kita. Jadi ketahuilah ikhwatal iman, wahai para pegiat Pancasila, jangan Anda ragu pada Islam, jangan Anda curiga pada Islam. Ketahuilah bahwa sila Pancasila ketiga, kemanusiaan, adil dan beradab, itu telah ada pada Quran dan sunnah kami. Dan salah satu aspek kemanusiaan yang tinggi, keadilan yang tinggi, keberadaban yang tinggi adalah solidaritas manusia ketika ada yang sakit. Coba lihat sabda Nabi kita Muhammad SAW, betapa humanisnya Islam ini. Betapa humanisnya Islam ini. Bapak Ibu sekalian, bab ini adab ketika menjenguk orang sakit. Tadi saya menggunakan deduktif induktif ya, dari umum ke khusus, piramida terbalik. Tadi penjelasan kemuliaan keagungan Islam. Salah satu kemuliaan keagungan Islam adalah humanismenya, keadilan dan keberadabannya. Bahwa salah satu sifat manusia adalah menghibur yang sakit. Karena yang sakit ingin dihibur oleh yang sehat. Bagaimana agar kita bisa yang sakit menghibur yang sehat, dan sehat tidak bersedih dengan sakitnya, yang sakit tidak bersedih dengan sakitnya, kita support dia. Di sini ada asas keadilan dan asas kebersamaan dan keberadaban. Para ulama menghimpun hadis-hadis Nabi ya tentang adabnya mengunjungi orang sakit. Ini humanismenya Islam. Ini keberadaban Islam. Ini adalah keadilan Islam. Inilah merupakan bagian dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat. Anda silakan merujuk pada hadis Bukhari Muslim. Tapi saya menggunakan lafaz yang ada pada Sahih Al-Bukhari. Ya, kitab Al-Isti'dzan. Kitab meminta izin. Bab menyebarkan salam. Ya, saya ulangi. Anda bisa dapati hadis ini tentang aspek kemanusiaan, keadilan dan keberadaban Islam. Ya, jadi aspek yang kalau Anda ingin lihat, kalau antum ditanya di mana saya bisa dapatkan sebuah hadis yang merefleksikan tentang Pancasila sila ketiga, kemanusiaan adil dan beradab, saya ajak Anda untuk rujuk pada Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Isti'dzan, kitab meminta izin. Kemudian bab afsyus salam, menyebarkan salam. Ya, saya bacakan hadisnya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qal. Dari Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'id, ya,
Nabi mengajarkan kepada kami, memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan 7 hal dan melarang kami meninggalkan 7 hal. Yang Allah perintahkan apa? Bi'iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Ya, wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Ya, wa tasmiyatil atis, mendoakan orang yang bersin, ia mengucapkan alhamdulillah dengan yarhamkallah. Ya, wa nasri dhaif, ya, menolong yang lemah. Wa aunil mazlum, menolong, membantu orang yang dizalimi. Ya, wa ifsya'is salam, ya, dan menyebarkan salam. Wa ibrahil muqsim, ya, dan kedua yang bersaksi adalah apa namanya? Menunaikan sumpah jika kami bersumpah. Bu, coba lihat 6 hal tadi. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersih, menolong orang yang lemah, menolong orang yang terzalimi, menebarkan salam, dan menunaikan sumpah. 7 hal ini yang Nabi perintahkan. Kemudian yang dilarang dari Nabi apa? Ya, beliau melarang kami dari 7 hal apa? Ya, minum dari bejana yang terbuat dari perak, mengenakan cincin emas, ya, menaiki kendaraan yang sekedupnya ditutupi kain sutra, ya, kemudian mengenakan kain sutra, ya, dan lain sebagainya. Saya tanya sama Anda Bapak dan Ibu sekalian, ya, apakah ini tidak, hadis ini cocok nggak dengan sila Pancasila tadi ketiga? Coba lihat, menolong orang yang dizalimi. Bukankah ini keadilan? Betul. Jelas? Jadi perhatikan di sini, maka saya ingin jelaskan hadis ini. Kata Bara bin Azib, Bara ibn Azib radhiyallahu an, Nabi memerintahkan kami. Perhatikan, dalam kaidah usul fikih, hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan apa yang Nabi perintahkan sama dengan apa yang Allah perintahkan. Dalilnya dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Muqaddimah, bab at-tamassaku bis sunnah, berapa dia sunnah. Kata Nabi apa? Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Hadis ini panjang. Kata Nabi, akan kalian dapati satu kaum yang dulu di atas kursi-kursi mereka, lalu mereka mengatakan, datang kepadanya sebuah hadis dariku. Lalu dia berkata, cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang diharamkan Quran kita haramkan. Apa yang dihalalkan Quran kita halalkan. Jadi Nabi sudah menjelaskan kepada kita akan datang firqah namanya ingkarus sunnah. Jadi ingkarus sunnah, yang ingkar kepada sunnah dia sudah dijelaskan dahulu. Maka apa kata Nabi? Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Alkitab dan semisal dengannya as-sunnah, al-hikmah tadi. Maka apa kata Nabi? Innama harrama rasul kama harramallahi azza wa jal. Sesungguhnya apa yang diharamkan Rasul sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Bu? Pak? Maka di sini Nabi memerintahkan, ya, dan kita wajib mengikuti perintah beliau. Apa kata Allah di Quran surat 59 ayat 7? Apa kata Allah? Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul berikan, ambil. Apa yang dia perintahkan, patuhi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang kalian darinya, maka ambillah. Maka tinggalkan apa yang dia larang. Ayat ini sama dengan hadis riwayat Ibnu Majah tadi. Jelas, Pak? Kemudian coba lihat surat 4 An-Nisa. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-80. Allah katakan, ya, mayuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Ini yang kata Nabi, sesungguhnya apa yang Muhammad larang sama dengan Allah melarang.
Ini ayatnya, Pak. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia taat kepada Allah. Dan ketaatan itu sumbernya dua, perintah dan larangan. Taat menjalankan perintah dan taat meninggalkan larangan. Tadi Allah katakan, apa yang Nabi perintahkan, ambil. Apa yang Nabi berikan, ambil syariat itu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Jelas? Pertanyaannya adalah, berarti hukum asal perintahlah wajib. Dan di sini hukumnya wajib. Ya, karena ada dalil menunjukkan akan hal itu. Maka jangan selisihi sunnah nabimu. Siapa yang menyalahi perintahnya, maka lihat Allah pasti akan mengazabnya di dunia dan di akhirat. Lihat surat 24, surat An-Nisa, surat An-Nur ayat 63. Di kalimat yang kedua. Coba lihat surat 24 An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Perhatikan kalimat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya itu takut. An tusibahum fitnah ayusibahum adzabun alim. Mereka akan Allah timpakan musibah kepada mereka dan Allah akan timpakan mereka azab yang besar. Maka perhatikan kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kami pada 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara pula. Maka ketahuilah apa yang Nabi perintahkan sama dengan Allah perintahkan. Apa yang Nabi larang sama dengan Allah larang. Di mana kaidah usul fikih mengatakan hukum asal dari perintah adalah wajib. Tidak boleh memalingkan menjadi sunnah kecuali ada dalil lain yang mengindikasikannya. Maka perhatikan apa yang Nabi perintahkan kepada kita di ayat ini, ya. Perhatikan apa? Wa iyadatil marid, mengunjungi, menjenguk orang sakit. Bu, Bapak, di sini fil amr kalimat perintah. Tadi perintah hukumnya wajib. Tentu di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib ain atau wajib kifayah? Yang masyhur wajib kifayah. Artinya kalau ada sebagian sudah datang melaksanakannya, maka sama dengan yang lainnya. Kenapa? Mereka menghubungkannya dengan perintah mengiringi jenazah. Karena di sini ada perintah bersamaan dengan mengiringi jenazah. Di mana mengiringi jenazah tidak wajib ain, tapi wajib kifayah. Kalau sebagiannya telah melakukannya, maka yang lainnya pun terbebas dari dosa. Begitu juga ya mendoakan orang yang bersin. Apabila seseorang bersin di tengah orang banyak, lalu satu orang mengatakan yarhamkallah, maka ini mencukupi bagi yang lain. Yang ketiga, apabila kita berombongan, ya 5 orang, 6 orang, datang di satu tempat, di mana jika seseorang telah menyampaikan salam, lalu sebagian orang menjawabnya, maka mencukupi bagi yang lainnya. Sehingga yang rajih, mengunjungi orang sakit hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika ada yang mengetahui orang sakit, tapi tidak ada satupun yang datang mengunjunginya, sementara tidak ada uzur, maka berdosalah kaum muslimin semuanya. Karena kata Bara bin Azib, Nabi memerintahkan kami di sini umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus Allah untuk memerintah dan melarang. Ya, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Maka syariat ini tidak berlaku bagi para sahabat, tetapi berlaku bagi semua umat beliau. Karena apa kata Allah di Quran surat 7 ayat 157. Ya, apa tugas Nabi yang mulia ini? Ya, coba lihat surat 7 Al-A'raf ayat 157. Kalau ada orang mengatakan ini kan buat para sahabat, kata Bara bin Azib, kami diperintah. Nah, ini bermakna kita. Kita bisa bermakna kami atau kita. Kita diperintah oleh Nabi. Dan ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nabi menyuruh kami kepada 7 hal dan melarang kami dari 7 hal.
Berarti amar ma'ruf nahi munkar, bukan? Maka hadis ini berlaku bagi umat beliau SAW. Berdasarkan surat 7 ayat 157 ini. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith ila akhir ayat. Rasul itu punya kewajiban menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Maka saya ulangi perkataan Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan apa? Amarana Rasulullah SAW. Nabi memerintahkan kami kepada 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Ini berlaku bagi kita semuanya. Dan apa perkara yang pertama? Perhatikan, wa iyadatil marid, mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Pertanyaannya, itulah usul fikihnya tentang hadis ini. Mudah-mudahan menjadi jelas sehingga kita selamat dari syubhat orang-orang yang zindik. Orang zindik itu orang yang berada dalam Islam, berjubah Islam, tapi mereka bertujuan merusak Islam. Ya, melihat menampakkan apa? Menampakkan perbaikan, tapi mereka para perusak Islam. Mereka orang zindik, mereka orang munafik. Yang Allah katakan di surah 2 ayat Al-Baqarah ayat yang ke-10, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya. Qalu innama nahnu muslihun. Dan ingatlah apa yang dikatakan kepada mereka, jangan berkerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Justru mereka yang membuat kerusakan. Waliya'udzubillah, semoga Allah menjaga kita. Bagian pertama dari bab ini, intinya satu, Islam agama yang syumul, yang sempurna. Yang kedua, Islam agama yang humanis, agama yang adil, dan agama yang beradab. Jadi kalau Anda ingin memperjelas makna kemanusiaan adil dan beradab di Pancasila sila ketiga, maka belajarlah Islam. Anda akan mendapati penjelasan tentang kemanusiaan, tentang keadilan dan keberadaban yang sempurna dan sangat sempurna dalam Islam. Penjelasannya jauh lebih ilmiah, jauh lebih sempurna, jauh lebih menyeluruh daripada penjelasan Pancasila versi masing-masing kelompok. Tiap partai punya persepsi masing-masing. Quran satu persepsi saja. Ya. Kemudian sunnah satu persepsi saja, satu manhaj saja. Maka saya katakan kalau Anda ingin mencari tahu hakikat makna kemanusiaan adil dan beradab, aspek kemanusiaan, asas keadilan dan keberadaban, maka kembali kepada Quran dan Sunnah, karena di sana semuanya terjelaskan dengan baik. Salah satu aspek kemanusiaan, keberadaban dan keadilan ada yang akan kita bahas, yaitu adab mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Dan baru saya jelaskan yang pertama, mengunjungi orang sakit adalah satu perintah dari perintah Rasulullah SAW. Dan hukum asal perintah itu wajib. Dan apa yang Nabi syariatkan itu risalah. Dan tidak berlaku bagi para sahabat, tapi berlaku bagi seluruh manusia. Maka kata Bara bin Azib, amarana Rasulullah SAW bisab'in. Nabi memerintahkan kami dengan 7 perkara. Wa nahana bisab'in, dan melarang kami dari 7 perkara. Ini risalah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini berlaku bagi kita umat Islam di Indonesia. Islam yang berislam dengan Islamnya Rasulullah SAW. Bukan Islam yang lain. Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam yang rahmatan lil alamin. Kecuali Islam yang dicontohkan para Nabi dan para sahabatnya. Karena kepada kitalah kata rahmat alamin itu Nabi diutus. Maka tidak ada Islam yang sempurna dan rahmah kecuali Islam yang dicontohkan Nabi SAW. Salah satunya rahmat adalah beliau memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit, ya, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, ya. Kemudian apa? Menolong orang yang terzalimi, menepati sumpah-sumpah kita. Ini adalah kebaikan Islam. Ini risalah dan wajib bagi kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat.
Bagaimana keberadaban kita dalam menjenguk orang sakit, tidak asal datang, tidak asal jenguk, tapi ada adab-adabnya. Dan adab itu menunjukkan keadilan Islam. Adab itu sendiri menunjukkan keadilan Islam. Karena adab merupakan keadilan Islam. Keberadaban itu adalah keadilan itu sendiri. Tidak ada keadilan tanpa keadaban. Karena adab itu adalah keadilan. Sikap beradab itu sikap adil. Saya kira cukup penjelasan kita dari pertama, perlu dari bab ini. Semoga Anda semakin yakin kebenaran Islam, kemuliaan Islam, keagungan Islam, dan Anda tidak ragu untuk menampakkannya, mendakwakannya kepada manusia, agar kita berada di atas kafilah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang satu kelompok yaitu para sahabat di atas manhaj Rasulullah SAW. Saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan, Bu Inka. Kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Amin. Baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Adakah dalil tanda-tanda kematian yang bisa kita ketahui secara zahir terkait orang yang sakit pada orang yang sudah sepuh? Jazakumullah khair. Tidak ada tanda-tanda sama sekali dari hadis tentang kematian ya. Ada pun mengatakan 40 hari sudah ada, isyaratnya itu dongeng-dongeng saja dari para sufi. Tidak ada hadis yang menerangkan orang mati akan tahu 40 hari sebelum wafatnya. Tidak ada hadis yang menjelaskan itu, wallahu alam. Ya. Baik. Karena mati itu termasuk perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Ya, jadi tidak ada diberikan tanda-tanda yang jelas. Kalau ada tanda-tanda husnul khatimah, iya. Ya, seperti dahinya berkeringat, itu tanda-tanda husnul khatimah. Tetapi tanda-tanda kematiannya sendiri mungkin secara medik dapat dijelaskan. Tapi tidak ada dalil yang menjelaskan tanda-tanda kematian itu ini dan itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya di luar tema. Saya lihat di beberapa video singkat dari beberapa Ustadz bahwa kalau bertemu orang, walaupun tidak kita kenal, kita harus memberikan hak mereka untuk diucapkan salam. Bagaimana kalau ternyata orang tersebut bukan Muslim, Ustadz? Syukran. Baik. Ada dua perintah yang diperhatikan. Ada dua dalil. Pernah kita bahas tentang salam. Kata Nabi, maukah aku berikan kalian sebuah kebaikan? Yaitu menabarkan salam kepada orang yang kalian kenal atau tidak kenal. Itu hadisnya sahih. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Yang kedua, ada larangan kata Nabi, jangan kalian mendahului memberi salam kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan jika mereka mendahului memberi salam, maka jawab wa'alaikum saja. Pertanyaannya adalah, ada dua perbedaan, ada dua perintah dan larangan, bukan? Pertama, kenal tidak mengenal. Tidak mungkin hadis ini bertentangan. Kalau kita kompromikan dua hadis tadi apa? Berilah salam kepada orang mukmin di mana saja kamu ketemu. Walaupun kamu tidak kenal dia secara personal, tetapi kalau kamu kenal dia mukmin, maka hendaklah kamu beri salam. Karena itu hak muslim atas muslim yang lain. Karena kata hakul muslimu alal muslimu situn. Hak muslim atas muslim yang ada 6. Salah satunya memberi salam dan membalas salam. Maka ini menunjukkan bahwa hanya kita berikan yang tidak kita kenal hanya orang muslim saja. Adapun orang kafir yang tidak kita kenal atau bahkan kita kenal tidak boleh kita mendahului memberi salam. Yang jadi masalah saya tidak tahu Ustadz. Dia muslim atau tidak muslim. Ya, saya tidak tahu dia muslim apa bukan muslim. Ya, kalau ada yang meragukan, maka tidak mengapa Anda memberi salam kepadanya. Ya, karena apa? Ya, siapa tahu dia muslim, karena hukum asalnya bersangka baik dulu. Husnudzan dulu. Ya, kita anggap saja dia muslim, kita beri salam. Kalau tahu salah, Allah maafkan, karena tidak unsur kesengajaan. Jadi saya ulangi, Nabi menganjurkan kita untuk memberi salam kepada orang kita kenal tidak kenal. Tapi sama muslim loh. Karena kata Nabi, hak muslim atas muslim lain adalah memberi salam dan menjawab salam. Dan larangan tidak boleh mendahului memberi salam kepada orang kafir. Jelas?
Tetapi pertanyaannya, saya tidak kenal dia, Ustadz. Saya tidak tahu dia muslim apa bukan muslim. Ya, maka meninggalkan syubhat itu lebih baik. Sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan itu lebih baik. Ya, tadi saya ulang ya, ada perintah dan larangan. Larangan menyebarkan salam lebih dahulu kepada orang kafir. Dalam kaidah agama, larangan didahulukan dari perintah. Oleh karena itu, ini syubhat, keraguan, maka menunda memberi salam itu lebih baik agar tidak salah orang. Tetapi kalau ada indikasi kuat di keyakinan kita dia muslim, kalau kita beri salam ternyata dia orang kafir, insya Allah kita tidak berdosa karena tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya. Ini ada Ibu Ani raise hand. Tafadholi Ibu Ani. Di unmute dulu. Tafadholi Ibu Ani. Sudah di unmute Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz sekeluarga. Allahumma Amin. Allahumma amin. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Afwan Ustaz. Silakan langsung aja Bu. Allahumma amin. Ana bertanya di luar tema juga Ustaz, karena ini penting bagi Ana. Jadi ada teman Ana itu yang bilang, kalau jemuran pakaian itu nggak boleh sampai kemalaman katanya. Nanti dihinggapi oleh jin atau sejenisnya. Terus katanya nggak boleh jemur malam-malam. Intinya pakaian itu harus diangkat sebelum maghrib. Nggak boleh jemur di luar malam-malam, nggak boleh kemalaman. Wallahu alam. Mohon penjelasannya Ustadz. Afwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada dalil menunjukkan hal itu. Itu kan keyakinan kejawen kayaknya Bu. Ya, itu keyakinan kejawen kayaknya. Ya, atau keyakinan orang daerah tertentu yang mistis biasanya. Ya Bu Ani dari Sulawesi kayaknya ya. Tidak Ustadz, saya dari Sumatera Selatan. Teman Ana ini yang bilang gitu. Kalau Ana sih jemur pakaiannya nggak tentu mau malam mau siang nggak diangkat. Tapi teman itu yang bilang. Jadi Ana biar nggak was-was, Ana tanya aja dengan Ustadz. Itu tidak ada dalil menunjukkan hal itu. Ya, tidak ada dalil menunjukkan itu. Itu sepertinya ada yang keyakinan kejawen atau mistis lainnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Namanya jin itu mau siang mau malam tetap gentayangan aja, ya. Jelas ya. Yang benar itu kalau azan berkumandang kita siap masukin anak-anak ke rumah-rumah kita, tidak boleh gentayangan di jalan. Karena apa? Ketika azan berkumandang, setan itu lari berhamburan, takut mereka akan menabrak anak-anak kita, kata Nabi. Adapun pakaian tidak ada Bu, ya. Yang ada tuh anak kecil. Jadi anak kecil dimasukin ketika azan berkumandang di waktu malam, bukan pakaian ya Bu, bukan jemuran ya. Ini rupanya dia masukin jemuran tetangga, ini sinetronnya itu ya. Jelas Bu Ani ya. Baik Bu. Baik. Ustadz, saya bacakan dulu di chatroom, kemudian nanti ada yang raise hand. Assalamualaikum Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika wanita melayat orang yang meninggal? Apa hukum wanita yang ikut mengantar mayat ke kuburan? Apakah mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? Jazakallahu khair. Baik. Menjenguk orang sakit tentu kita akan bahas adabnya. Perempuan menjenguk perempuan. Perempuan tidak boleh menjenguk laki-laki kecuali bersamanya mahramnya. Karena larangan berduaan atau ikhtilat. Tentu orang sakit kan tidak di ruang publik, bukan? Maka kalau toh ibu-ibu menjenguk dengan ada mahramnya suami dan semacamnya. Kalau yang dijenguk laki-laki, ya kecuali dia mahram ibu seperti kakak atau adik. Itu pertama. Ya, tidak boleh ibu sendirian, laki-laki teman SMA dan semacamnya, maka tidak boleh. Kecuali ibu bersama mahram ibu supaya menghindari fitnah. Atau ibu bersama dengan kaum wanita yang banyak. Supaya itu jadi fitnah. Tidak boleh berduaan. Namanya khalwat namanya. Ya, jika ibu tidak ada suami, tidak ada anak laki-laki mahram, maka datanglah bersama dengan wanita-wanita lainnya 2 atau 3 orang. Sehingga tidak ada fitnah di antara yang dijenguk dan menjenguk. Itu pertama.
Siapa tahu itu mantan pacar kan Bu ya. Nanti lama-lama CLBK tuh ketika sakit tuh. Ya, apalagi yang sakit laki, perempuan yang jenguk. Tidak rasa kasihan dan semacamnya, apalagi yang sakit duda lagi. Ya, duda yang ditinggal selingkuh sama istrinya. Maka mantannya akan lalu curhatlah dia. Nah, ini terjadi fitnah. Maka hendaklah ibu jika menjenguk yang sakit itu laki-laki, jangan sendirian. Bersama ibu ada teman sesama wanita atau bersama ibu mahram. Ya, begitu sebaliknya jika yang menjenguk laki-laki, yang menjenguk perempuan, hendaklah orang yang sakit ada bersama mahramnya. Ya, atau ada perempuan lain bersamanya, tidak berduaan dengan yang menjenguk laki-laki tadi. Karena akan hukumnya khalwat, bersepi-sepian. Dan ketiga syaitan. Itu pertama. Yang kedua, hadits kita bab jenazah, ya Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi melarang kami para wanita mengiringi jenazah dengan larangan yang tidak keras. Menunjukkan bahwa Nabi melarang wanita tidak boleh, tidak sampai haram, makruh saja. Maka jika wanita mengantar jenazah itu tidak berdosa, tapi tapi tercela, artinya tidak baik. Ya, maka sebaiknya wanita tidak ikut mengantar jenazah. Wallahu a'lam. Ya. Karena Nabi melarang mereka walaupun dengan larangan tidak keras. Ya, bahkan istri-istri Nabi pun tidak ikut mengantar Nabi ketika beliau walaupun dekat rumahnya. Begitu juga dengan para sahabat yang lain ketika wafat istri mereka tidak ikut mengantar. Padahal para sahabat tahu tentang hadis mengantar jenazah. Tapi tidak ada sahabat yang ikut mengantar jenazah. Yang mereka lakukan hanyalah sholat jenazah saja. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya meminta agar mayit-mayit apabila lewat rumah beliau singgah di halaman masjid agar beliau sholat jenazah itu. Tetapi Ummul Mukminin tidak ikut mengantar jenazah. Andaikan mengantar jenazah termasuk pahala bagi wanita, tentu para sahabiat akan melakukannya. Maka yang paling utama pahalanya besar adalah jika wanita tidak ikut mengantar jenazah. Wallahu a'lam. Karena larangan Nabi walaupun tidak sampai haram tapi larangan makruh. Wallahu a'lam. Ya. Maka tidak mengantar jenazah bagi wanita pahala karena mengikuti sunnah Nabinya. Adapun yang mengantar tidak sampai pahala karena perkara makruh. Perkara makruh tidak ada pahalanya. Coba saya ulangi, apa kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha? Nabi melarang kami para wanita untuk mengantar jenazah, mengiringi jenazah dengan larangan yang tidak keras, makruh. Berarti wanita mengantar jenazah hukumnya makruh. Beda dengan laki-laki. Pertanyaan saya, perkara makruh ada pahalanya tidak? Bu, ibu coba jawab ibu-ibu. Perkara makruh ada pahalanya tidak? Tidak ada pahalanya. Tidak. Jadi ibu-ibu tidak berdosa tapi tidak ada pahalanya karena makruh tadi. Perkara makruh tidak ada pahalanya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Tafadholi untuk Ibu Heni Sasongkowati tadi raise hand, boleh di-unmute. Silakan Ibu. Bukanya gimana, Di? Buka itu apa suara? Sudah dibuka Ibu, tafadholi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Begini Ustaz, saya pernah dengar kajian dari seorang Ustaz kalau bahwa Nabi Muhammad SAW itu meninggal pada hari Senin, terus dimakamkan hari Rabu. Apakah itu benar Ustaz? Iya, sahih riwayatnya. Oh, sedangkan yang saya tahu Muslim itu bila meninggal segera dikuburkan. Apa yang bisa diambil faedahnya itu Ustaz? Bu, karena saat itu ketika Nabi wafat, kehilangan pemimpin, orang panik Bu. Sehingga terjadi perdebatan antara Muhajirin dan Ansar siapa menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Ini urusan yang sangat urgen Bu. Bayangkan kalau Nabi disegerakan penguburannya, mudaratnya paling besar untuk umat Islam. Sehingga para sahabat menyelesaikan urusan khalifah lebih dahulu baru menguburkan beliau. Bayangkan kalau misalnya menyegerakan Nabi, tentu mudaratnya besar dalam pertimbangan para ini ijtihad para sahabat. Jelas Bu?
Oh, naam, Ustaz. Para sahabat tahu menyegerakan menguburkan jenazah itu adalah cepat. Tapi kondisinya Nabi ketika wafat itu kondisinya darurat, Bu. Bayangkan ketika umat tidak ada pemimpinnya, kacau balau tidak. Mudaratnya besar. Jadi saya tanya Bu Heni ya. Ya. Menyegerakan, menunda kuburan itu ada mudaratnya. Tapi kalau tidak menyelesaikan urusan imam, mudaratnya paling besar. Mana yang didahulukan untuk diprioritaskan, Bu? Menjauhi, menghindarkan, menyelamatkan umat dari mudarat yang besar, bukan? Ya, betul. Menyelesaikan urusan yang besar, menyelesaikan kepemimpinan dengan dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah sepeninggal Rasul, kemudian dibawa kepemimpinan Abu Bakar, Nabi kemudian dimakamkan. Saya ulangi, Bu, kaidah fikihnya apa? Menyegerakan mayit itu wajib. Tapi menyelesaikan persen umat wajib tidak, Bu? Wajib. Mana yang kalau diabaikan resikonya besar? Menunda jenazah atau menunda kepemimpinan? Menunda kepemimpinan, bukan, mudaratnya besar. Maka dalam kaidah agama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari resiko bahaya didahulukan daripada maslahat. Mengurungkan jenazah Nabi dahulu masalahnya besar. Tetapi kalau didahulukan mudaratnya besar karena perpecahan umat, tidak ada pemimpin. Maka para sahabat menyelesaikan urusan itu karena ada perbedaan antara muhajirin dan ansar mana yang lebih utama jadi khalifah. Jelas, Bu? Jadi penundaan karena ada uzur, Bu. Bukan kesengajaan. Paham? Bukan para sahabat sengaja membiarkan jasad Nabi di atas, tidak. Ya, dan akan tetapi ada kondisi uzur yang menyebabkan tertundanya pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada para sahabat yang menyelisih. Ini ijma para sahabat. Artinya para sahabat tidak saling mencela satu dengan yang lain. Jelas ya Bu Eni ya? Ustaz. Wa iyyakum Ibu. Bu Inka ada yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua selalu diberikan keberkahan ilmu agama. Mau menanyakan di luar tema, kapan rukhsah safar itu sudah selesai? Apakah setelah turun di bandara sudah langsung sholat, sudah langsung seperti biasa, tidak ada qasar maupun jamak lagi? Yang namanya safar itu Anda berada di suatu tempat yang bukan hunian Anda, tempat tinggal Anda, itu safar namanya. Yang namanya definisi dalam fikih itu Anda pergi dan menempati satu tempat yang bukan tempat hunian Anda. Selama Anda berada di situ namanya safar, itu dalam kaidah fikih. Jadi ketika Anda ke Makassar umpamanya, Anda tinggal di Jakarta pergi ke Makassar, Anda itu safar selama Anda di Makassar. Jelas, sampai Anda kembali barulah selesai safar Anda tadi. Itu kaidah definisi safar dalam syariat fikihnya. Pertanyaan kedua mungkin, kalau saya di Makassar Ustaz, ya kalau misalnya ibu-ibu tinggal di Jakarta, penduduk Jakarta, tiba-tiba kodong ke Makassar umpamanya, lalu ibu tanya, berapa kola makna saya di Makassar itu Ustaz, disebut safar, berdasarkan athar yang sahih dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, para sahabat ketika safar, mereka mengkasar salatnya tidak lebih dari 19 hari sampai 21 hari. Jadi yang rajih adalah ya kita boleh mengkasar sholat di tempat di mana kita sedang tuju itu sebelum kembali ke kampung halaman kita, tempat tinggal kita selama paling lama 19 hari sebagaimana athar tadi sampai 21 hari. Wallahu alam. Karena ketika Fathul Makkah itu Nabi berada di sana 21 hari dan selama itu Nabi mengkasar salatnya. Wallahu alam. Ingat, Nabi ketika Fathul Makkah, Nabi tinggal di Makkah selama itu, belum kembali ke Madinah. Selama beliau di Makkah, beliau mengkasar salatnya kurang lebih 21 hari. Wallahu alam. Oleh karena itu para sahabat ya selalu menjadikan itu patokan batas waktu untuk kasar salat mereka. Wallahu alam. Ya, ada yang lain silakan. Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin tanya, pada grup tausiah ada teman yang curiga salah satu pemberi materi adalah penganut Syiah. Bagaimana bisa mengetahui seorang pemberi materi itu adalah penganut Syiah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya lihat saja penjelasannya, tidak mengutip hadis-hadis kita.
Ya, dia sudah mengatakan kata Imam Ali, kata Imam Hussein itu indikasi kuat. Tapi kalau di Indonesia mereka taqiyah, tidak akan berani mengatakan kata Imam Ali, kata Imam Hussein. Dan perhatikan indikasinya. Mereka tidak mengatakan Ali radhiyallahu an, tapi Ali alaihi salam, Hussein alaihi salam. Ini bahasa vulgarnya kalau di kalangan orang Syiah. Kalau kita menyebutkan para sahabat radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, maka mereka kalau menyebut nama Fatimah, Fatimah alaihi salam, Ali alaihi salam. Itu ciri khas mereka. Tapi kalau di tengah orang Islam, dia taqiyah. Dia menyembunyikan kesyiahannya. Ya, tasyayyu namanya. Ya, dia menyembunyikan syiahnya. Oleh karena itu susah dideteksi. Biasanya dia tidak mengutip hadis-hadis kita. Dia tidak mengutip tafsir para ulama kita. Itu indikasi Syiah. Ya, mereka punya ulama tafsir sendiri. Mereka punya sumber hadis sendiri seperti Al-Kafi. Karangan Imam Al-Kulaini, imam mereka. Ya, itu indikasi yang kuat. Tapi mereka pandai taqiyah, ya, maka hendaklah berhati-hati terhadap mereka. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, anak saya pindah tugas kerja ke Pekanbaru, tapi tiap 2 minggu dia pulang ke Jakarta karena anak dan istri di Jakarta. Jadi selama di Pekanbaru, apakah anak saya musafir jadi boleh mengqashar sholat? Saya pelajari dulu fikihnya, ya wallahu alam, saya nggak ingat. Ya wallahu alam, nanti aja lain kali. Saya kira cukup kebahasan kita kali ini baru bagian pertama, pembahasan hadis Bara bin Azib radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari. Saya kutip ya dari bab al-isti'dzan, meminta izin, bab menyebarkan salam, tentang kewajiban kaum muslimin untuk menjenguk saudara yang sakit. Mudah-mudahan penjelasan pertama ini membuka wawasan kita betapa humanisnya Islam, betapa beradabnya Islam, dan betapa adilnya Islam. Sehingga Anda bangga dan mulia, merasa mulia dengan Islam, tidak sungkan, tidak segan menampakkannya, mensyiarkannya kepada orang. Dan berani menegakkan, mendakwahkan kepada orang, dan tidak perlu ragu dan takut. Ya, saya kira itu dulu. Atas partisipasi Bapak dan Ibu, saya ucapkan jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.